Gagasan mistik karya-karya Danarto. Video ini akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama, profil Danarto, yang kedua, karya-karya Danarto, yang ketiga, cuplikan karya, dan yang keempat adalah gagasan mistik dalam karya Danarto. Profil Danarto. Danarto adalah seorang penulis dan sastrawan Indonesia yang terbilang cukup senior. Danarto lahir pada 27 Juni 1940 di Sragen, Jawa Tengah. Awal mula karirnya pada tahun 1979 sampai 1985, Danarto bekerja di majalah Zaman. Kemudian, tahun 1976, Danarto mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa City, Amerika Serikat di usianya yang masih muda. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1983, Danarto menghadiri Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda. Danarto juga bergabung dalam teater Sardono yang tersohor sampai ke Eropa Barat dan Asia pada tahun 1974. Dia pernah melakukan pameran, yaitu pameran kanvas kosong pada tahun 1973. Ia juga berpameran dalam puisi konkret tahun 1978. Danarto disebut sebagai pembaharu dan karya-karyanya menampilkan berbagai eksperimen. Di dalam cerpen-cerpen hadir unsur puisi, musik, dan seni lukis, sehingga tampak efek puitis, musikal, dan artistik dekoratif. Selain itu, di dalam karya-karya Danarto juga hadir muatan nilai keagamaan, terutama berunsur tasawuf yang meyakini bahwa segala-galanya merupakan penjelmaan Tuhan. Ia juga seorang kritikus sastra yang memposisikan diri sebagai cerpenis kebatinan atau sufi berfaham wahdatul wujud sebagai dasar kepercayaannya. Karya-karyanya banyak menggambarkan kaum kebatinan. Danarto tidak hanya berkecimpung di dunia sastra saja, akan tetapi ia juga memiliki jejak yang meyakinkan di bidang seni rupa dan teater. Berikut ini merupakan karya-karya dari Danarto. Yang pertama merupakan kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen ini terdiri dari Godlop, Adam Marifat, Orang Jawa Naik Haji, Catatan Perjalanan Ibadah Haji, Berhala, Setangkai Melati di Sayap Jibril, dan Kaca Piring. Selanjutnya adalah karyanya yang berupa novel dengan judul Asmara Loka. Karya yang lain adalah drama dengan judul Obrok Owok Owok, Ebrek Ewek Ewek, dan Bel Keduel Beh. Selanjutnya yaitu karyanya yang berupa kumpulan esai dengan judul Gerak-Gerak Allah, dan karya yang berupa lukisan dengan judul Lampu-Lampu Fana, Tak Henti Mendera Kuda, dan Pantai Para Manusia. Selanjutnya merupakan cuplikan karya dari Danarto berupa cerpen dengan judul Rembulan di Dasar Kolam. Salah satu kutipannya yaitu, Ibu yang surga saya terletak di kakinya, seorang begitu anggun, begitu rendah hati, lagi pemalu, yang seluruh penampilannya mengisyaratkan sangat terhormat, yang segala-galanya saya tertumpu. Selanjutnya, ada karya Danarto yang berjudul Godlop. Engkaukah rintik? Tanya orang tua itu. Bukan, aku bukan rintik yang buta, akulah Tuhan. Meledaklah ketawa orang-orang yang berada di sekelilingnya dan mengejeknya. Gagasan tasawuf dalam karya-karya Danarto. Kumpulan karya-karya dari Danarto dalam penggambarannya bernafaskan nilai-nilai tasawuf. Konsep tasawuf dari Danarto berasal dari konsep mistik Jawa.
Konsep mistik Jawa atau disebut juga kejawen merupakan gabungan antara mistik Islam, mistik ajaran Siwa, dan mistik Buddha Mahayana. Dalam karya Danarto, gagasan yang muncul berupa filsafat ketuhanan, yaitu panteisme. Panteisme sebagai hakikat manusia merupakan bagian dari Tuhan. Akan tetapi, hal ini tidak hanya berfokus pada Tuhan saja, lebih ke filsafat hidup manusia yang dipengaruhi oleh kepercayaan tertentu. Gagasan mistik Danarto atau konsep tasawuf akan ditunjukkan dalam beberapa karyanya sebagai berikut. Yang pertama, Rintik. Rintik merupakan salah satu cerpen Danarto yang menguraikan mengenai kesadaran diri dan kesadaran Tuhan. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan karya berikut. Alam semesta dan isinya adalah kematian abadi, karena bergerak hanya karena digerakkan, bukan bergerak sendiri. Aku adalah salah satu penghuni alam semesta ini. Aku adalah benda mati, mana mungkin benda mati bisa merasakan penderitaan dan kebahagiaan. Dalam kutipan tersebut, adanya kesadaran mengenai eksistensi manusia serta adanya pengakuan kesucian harkat manusia yang mengarah kepada pengakuan diri manusia sebagai Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Asmara Loka. Asmara Loka merupakan novel Danarto yang di dalamnya menunjukkan unsur perjalanan dalam mencari Tuhan. Hal ini dapat ditunjukkan pada kutipan teks sebagai berikut. Dengan tawan-tawan tangis, menangis sepanjang perjalanan, Kiai Mahfud mengadukan nasibnya ke hadirat yang maha membikin hidup. Penuh lontaran pertanyaan yang sangat sabar. Apa sebab justru menjelang kematiannya, ia diuji oleh persoalan demikian beratnya? Mengapa hal yang selama hidupnya tak pernah ia pikirkan justru kini merasuk ke dalam benaknya? Lalu, ia memohon Allah berkenan menyelamatkannya. Dalam kutipan teks tersebut, terlihat penggambaran sifat tawakal oleh Kiai Mahfud yang menegaskan hubungannya dengan Tuhan. Melalui doanya, Kiai Mahfud meminta selamat dari bencana dan godaan setan. Konsep tawakal tersebut, yang mana seluruh perilakunya merasa di hadapan Tuhan. Maka, seorang hamba mengikat diri kepada Allah dengan berzikir, keadaan mencari Tuhan dengan mengingat Tuhan, Maha Pencipta alam. Yang ketiga, Asmara Dana. Konsep mistik pada cerpen ini digambarkan dengan keputusasaan tokoh Salome untuk melihat wajah Tuhan. Kutipan teks dapat dilihat sebagai berikut. Zat asam Salome adalah sebuah zat jasadi karena ia terasa oleh saraf-saraf kita waktu kita hirup. Sedangkan zat rohani, ia sebuah zat yang tidak tampak oleh mata kita, tidak terasa masuk ke paru-paru kita dengan sendirinya. Bisa kita jamah, tapi tidak bisa kita pegang. Kesimpulanku, zat asam adalah makanan jasmani rohani. Perwira itu mendekati Salome. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tidak kasat mata yang bisa dilihat menggunakan mata, akan tetapi bisa dirasakan.